Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, senang banget nih Kak Deborah, Kak Jati, Kak Fani menemani adik-adik semua untuk beribadah hari ini. Adik-adik sudah siap? Wah, semuanya semangat. Kakak lihat semuanya penuh dengan sukacita hari ini. Oke adik-adik, yuk sebelum kita mulai ibadah hari ini, kakak mau ajak adik-adik kita semuanya kita berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Dan hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, berikan kami selalu sukacita dalam menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, supaya lebih panas lagi yuk kita sama-sama yel-yel dulu ya. Kita yel-yel Kimo dulu ya. Yuk adik-adik jongkok, jongkok. Kakak-kakak Kimo Agent juga semuanya ikutan jongkok. Sebentar, sorry. Sebelumnya kita lihat dulu nih yel-yel dari teman kita ya sebelum kita mulai. Kimo, ceria, sehat, kuat, hahaha. Wah, adik-adik tadi semangat banget ya temennya ya. Oke, sekarang yuk kita yang yel-yel yuk. Semuanya jongkok, siap ya. Kita hitung sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, hahaha. Hebat. Yuk kakak-kakak yang agent, adik-adik Kiki Kimo juga kita ikutan. Kita sama-sama mau yel-yel agent ya. Yuk kita lihat dulu nih yel-yel dari teman kita. 1, 2, 3. Agent siap, siap, gerak. Agent, Ella Generation hebat. Apa kabar Agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Oke, yuk sama-sama kita mau yel-yel agent bareng ya. Oke, agent, Ella Generation hebat. Apa kabar agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Agent siap, gerak. Wah, hebat adik-adik semua. Nah, sekarang kita sama-sama mau deklarasi anak hebat ya. Yuk kita lihat dulu persembahan dari teman kita. Halo teman-teman, nama saya Nathan. Saya akan memimpin deklarasi anak hebat. Yuk kita mulai bareng. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Sekali lagi ya teman-teman, aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay, kita semua anak hebat. Oke, anak-anak hebat semuanya kita katakan deklarasi ini bersama-sama ya adik-adik ya. Yuk, siap-siap. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay! Adik-adik semuanya hebat. Nah, adik-adik yang hebat, sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan adik-adik ya. Kita mau jalan bersama Tuhan Yesus, tapi kita mau lihat dulu nih ya. Kita mau rentangkan tangan kita dulu, kita mau gerakan kaki kita, tangan kita untuk kita memuji Tuhan. Siap ya adik-adik ya? Yuk, kita mau katakan kedua tangan kita. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kaki. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Dan serta Yesus. Dan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Sana. Jalan serta Yesus, serta Yesus.
Yesus selamanya. Adik-adik, kalau ada kata jalan, adik-adik pindah ya kanan kirinya ya. Oke, siap? Yuk kita jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. serta Yesus, Serta Yesus selamanya. serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, sebentar kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Adik-adik, lipat tangan, duduk diam. Kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau naikin satu lagu buat Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sama-sama katakan adik-adik. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya
Tuhan punya rencana. Yuk adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala pernyataan Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kalau Engkau Tuhan berencana Tuhan atas hidup kami Tuhan, Kau yang terus pimpin hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan tidak menyerah Tuhan untuk menjalani setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Kami mau Tuhan terus mencoba Tuhan dengan pertolongan yang daripadamu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau Tuhan duduk diam Tuhan untuk mendengarkan setiap isi dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang siap sama-sama katakan amin. Shalom anak-anak hebat. Wah, ketemu lagi sama kakak di minggu ini ya. Kakak percaya kalian semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan tetap semangat ya anak-anak hebat. Nah, kalian sudah siap untuk diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Coba yang udah siap semuanya bangkit berdiri. Yuk kita sama-sama deklarasikan dulu ya. Yuk anak-anak hebat siap? Yo, yang udah siap diberkati oleh firman Tuhan katakan, aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini dan aku siap untuk melakukannya. Good. Nah, kakak percaya kalian udah siap kan mendengar, diberkati, dan nanti setelah selesai ibadah kalian siap untuk melakukan firman Tuhan hari ini. Nah, tapi sebelum kakak cerita firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak adik-adik di rumah, anak-anak hebat di rumah untuk kita bermain kuis. Nah, kita mau main kuis apa nih kak? Yuk, kakak pengen tahu nih, ingatan adik-adik semua di rumah, ingatan anak-anak hebat semua di rumah. Masih inget gak cerita tentang Nehemia selama 1 bulan kemarin? Nah, coba kakak akan mulai. Jadi nanti kakak akan kasih pertanyaan, nanti ada pilihannya. Ya, di layar akan muncul pilihannya, jawabannya. Kira-kira apa jawabannya? Ya, siap? Pertanyaan nomor 1. Nehemia bekerja di mana? Ayo, di rumah raja atau di istana raja? Jawabannya, tada, di mana? Istana raja. Siapa yang jawabannya betul? Good. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Siap? Apa pekerjaannya Nehemia? Juru kamera atau juru minuman? Jawabannya, tada, apa? Juru minuman. Betul? Wah, hebat kalau yang betul. Sudah 2 pertanyaan kalian betul ya. Sekarang pertanyaan nomor 3. Siapakah Raja Persia yang dilayani oleh Nehemia? Ayo, siapa nama Raja Persia yang dilayani oleh Nehemia? Raja Artasasta atau Raja Timi? Ayo, apa jawabannya? Raja Artasasta. Good. Sekarang pertanyaan nomor 4. Siapa nama saudara Nehemia yang mengabarkan keadaan tentang saudara dan bangsanya? Ayo, siapa namanya? A. Sopojarwo atau B. Hanani? Ayo, jawabannya apa? Hanani. Ya, 2 pertanyaan terakhir. Ya, coba. Tembok apa yang hancur? Ayo, tembok apa? A. Tembok Yeriko atau B. Tembok Yerusalem? Tembok apa adik-adik? Yerusalem.
Yerusalem. Good. Wah, kalau yang tadi jawabannya betul semua, kalian hebat. Sekarang terakhir ya. Apa yang dilakukan Nehemia setelah mendengar berita tentang Yerusalem dari Hanani? Ayo apa? Apakah A. Nehemia menari? Atau B. Nehemia berdoa? Apa jawabannya adik-adik? Betul, Nehemia berdoa. Wah, siapa yang tadi jawabannya betul semua? Hebat adik-adik. Berarti kalian ingat cerita tentang 1 bulan kemarin tentang Nehemia. Dan di bulan ini, di bulan Maret ini kita akan lanjutkan kembali kisah dari Nehemia. Karena adik-adik masih banyak perbuatan terang yang Nehemia lakukan. Apa aja memang Kak? Nah, hari ini kita akan belajar. Selain Nehemia dia bertanggung jawab dan dia juga hatinya dia bisa melakukan dengan sekuat tenaga. Minggu lalu kan kita udah belajar Nehemia itu orangnya bertanggung jawab, mau menyelesaikan dengan tanggung jawab, dan dia juga mau mengerjakan dengan sekuat tenaga ya Nehemia. Nah, selain Nehemia bertanggung jawab dan mau melakukan dengan sekuat tenaga, Nehemia juga orangnya setia. Apa adik-adik? Setia. Nehemia dia mau setia atas apa yang ditanggungjawabkan kepadanya. Ya, atas apa pekerjaan yang ada padanya. Nehemia setia melakukannya adik-adik. Walaupun adik-adik tahu pada saat itu banyak orang, ada beberapa orang yang tidak suka terhadap Nehemia, yang berusaha mau mengganggu Nehemia, yang berusaha mau menghentikan Nehemia supaya dia tidak membangun tembok Yerusalem kembali. Karena pada waktu itu orang-orang di Yerusalem, beberapa orang itu mendengar bahwa tembok Yerusalem akan dibangun kembali di bawah pimpinan Nehemia. Wah, ketika mereka mendengar itu, mereka berusaha dengan segala macam cara untuk menggagalkan supaya Nehemia tidak membangun tembok itu lagi. Nah, kira-kira apa sih yang dilakukan orang-orang itu? Yuk adik-adik, kita lihat tayangan video berikut ini. Pembangunan tembok Yerusalem dimulai. Nehemia beserta seluruh bangsa Israel dengan semangat melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Wah, ternyata ada 2 orang yang tidak senang dengan semua ini. From the piles of rubble, even though they have been burned to the ground. Merekalah Sanbalat dan Tobia. Namun, Nehemia ternyata tetap melanjutkan pembangunan. He just kept on working, trusting that God was with them. Great work, everybody. We're halfway there already because you're working so hard. But the wall is going to fall down. The stones are too broken. It's impossible to build. Don't worry about it. God will support us in our work. It will succeed. Nehemia percaya bahwa Allah menyertai dan akan membuat mereka berhasil. Walaupun Sanbalat dan Tobia terus saja mengganggu mereka. We have to do something. Well, if we attack now, we can just walk through the gaps in the walls. Before they know it, we'll be inside the city to kill them and stop the work. What a brilliant idea! God had already warned Nehemiah about the attack.
So they held guard day and night. Everybody's very spread out along the wall. Listen, everybody. The enemy could attack at any moment. When you hear the trumpet sound, come and gather right here. Fight for your families, your sons, your daughters, your wives, and your houses. Remember, the Lord is great and powerful. Oh, ternyata tadi kita lihat ya adik-adik, orang-orang yang tidak suka waktu mereka mendengar Nehemia akan membangun kembali tembok Yerusalem itu, mereka adalah Sanbalat dan Tobia. Wah, mereka tadi adik-adik lihat ya, mereka berusaha mengolok-olok Nehemia. Tadi kata mereka apa? Apakah Nehemia bisa membangun tembok atau batu dari reruntuhan batu-batu yang bekas gitu ya? Dan mereka bilang apa lagi? Kalaupun berhasil membangun, paling nanti kalau ada anjing hutan loncat, pasti tembok itu roboh kembali. Mereka pada ngejek. Mereka benar-benar mengolok-olok Nehemia. Karena mereka tidak suka kalau Nehemia berhasil membangun tembok Yerusalem kembali. Tetapi adik-adik lihat tadi, apa yang Nehemia lakukan? Nehemia tetap setia untuk terus membangun temboknya. Nehemia dia tetap setia dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Adik-adik tadi lihat kan, waktu mereka mengolok-ngolok, Nehemia tidak terganggu fokusnya. Nehemia terus dia mengerjakan temboknya, membangun kembali temboknya. Karena Nehemia dia tetap setia untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Nehemia tidak terganggu, walaupun tadi diolok-olok, mungkin dikata-katai gitu ya. Dan mereka berusaha apa? Mereka berusaha supaya mereka mengajak bertemu dengan Nehemia supaya Nehemia berhenti membangun tembok Yerusalem. Nehemia tidak mau diajak bertemu. Nehemia dia mau tetap setia membangun temboknya. Mereka berusaha ngajak Nehemia bertemu lagi. Tetapi Nehemia juga dia tidak terganggu oleh ajakan mereka. Nehemia tetap setia bertanggung jawab menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem. Nah, adik-adik, mungkin kalian juga pernah menghadapi seperti yang dihadapi oleh Nehemia. Dalam kehidupan ini, pasti kita akan banyak diperhadapi dengan tantangan. Misalnya, ya adik-adik lagi banyak PR nih di rumah. Dari Miss ya, aduh PR-nya banyak banget. Nah, waktu adik-adik mau ngerjain PR nih, udah semangat. Tiba-tiba ada temen mau ngajakin adik-adik main game. Yuk main Roblox bareng yuk. Yuk main game yuk. Wah, yuk adik-adik gimana? Adik-adik mau terganggu? Atau adik-adik mau lanjutin ngerjain PR? Anak terang, dia seperti Nehemia. Tetap setia dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi adik-adik, kita pun harus mencontoh Nehemia. Waktu ada tugas, waktu ada PR, kita harus tetap setia melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Walaupun mungkin ada ajakan, ada tawaran kayak tadi. Waktu mau ngerjain PR ada temen yang ngajakin main game. Atau mungkin waktu adik-adik udah semangat nih, di tengah-tengah lagi bikin PR atau lagi belajar, tiba-tiba ada saudaranya datang mungkin, atau ada temennya mungkin datang ngajakin, yuk main sepeda yuk. Enggak aku lagi ngerjain PR. Enggak aku lagi belajar. Udahlah, ngerjain PR-nya nanti aja sebelum bobo malam. Sekarang balapan sepeda dulu sama aku yuk. Nggak mau nggak seru kamu mah payah nggak seru Nah, mungkin adik-adik dibilangin, payah kamu. Kayak tadi Sanbalat dan Tobia mengejek atau mengolok-ngolok Nehemia supaya Nehemia terganggu fokusnya.
anak terang, dia akan tetap setia melakukan tugas dan tanggung jawabnya, fokusnya tidak terganggu. Dan adik-adik tahu apa yang dilakukan Nehemia ketika Sanbalat dan Tobia terus berusaha mengganggu Nehemia. Apa Nehemia diam aja? Tadi adik-adik lihat, apa Nehemia terganggu? Tidak, yang Nehemia lakukan, dia tetap setia, dan selain dia tetap setia untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Nehemia juga dia terus berdoa kepada Tuhan. Nehemia minta tolong sama Tuhan. Nah, ya, supaya Nehemia tidak terganggu fokusnya, Nehemia meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena adik-adik seperti dalam pedang roh hari ini, Yesaya 26 ayat 3. Coba yang ada Alkitabnya, adik-adik boleh ambil dulu Alkitabnya yuk. Mana Alkitabnya? Yuk ambil Alkitabnya dan kita baca sama-sama. Di Yesaya 26 ayat 3. Inilah buktinya ketika Nehemia berusaha diganggu oleh Sanbalat dan Tobia, Nehemia berdoa minta tolong sama Tuhan, dan Tuhan menolong Nehemia karena firman Tuhan di Yesaya 26 ayat 3 dikatakan, yang hatinya teguh kujagai. Ku-nya di sini besar, artinya Tuhan jagai. Dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi adik-adik, waktu kalian teguh hati kalian, firman Tuhan katakan apa tadi? Tuhan jagai dengan damai sejahtera sebab kepadamulah ia percaya. Kak, teguh hati itu apa? Yang teguh hati itu adalah orang yang setia, tidak terganggu oleh apapun, tidak terganggu fokusnya oleh apapun, tetapi hatinya teguh, hatinya tetap setia kepada apa yang Tuhan katakan. Karena Tuhan tadi bilang apa ayatnya? Yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Nah, itulah yang Nehemia lakukan adik-adik. Sampai akhirnya Nehemia pun menguatkan kepercayaan para bangsanya supaya tidak terganggu oleh suara-suara yang dikeluarkan oleh Sanbalat dan Tobia. Nah, sebelum kakak lanjutkan lagi, kakak punya game yang terakhir nih. Sebelum nanti kakak akhiri cerita firman Tuhan Nehemia ini, kakak mau ajak kalian untuk main game dulu. Yuk, kita main game. Main game apa, Kak? Siap-siap ya, kita akan bermain game. Oke, kita akan mulai gamesnya ya. Gamesnya apa, Kak? Permainan ini caranya adalah kalian harus ikuti gerakan bukan suara. Apa? Ikuti gerakan bukan suara. Jadi nanti Kak Fani, kakak di sini dibantu sama Kak Fani, nanti Kak Fani akan mengikuti apa yang kakak lakukan, bukan apa yang kakak ucapkan atau apa yang kakak katakan. Kakak kasih contoh ya, misalnya, siap ya Kak Fani gamesnya? Ikuti gerakan bukan suara atau bukan apa yang kakak ucapkan. Contoh ya, misalnya nih ya, nanti kakak suruh pegang rambut. Nah, kakak tadi bilang apa? Pegang rambut, tapi yang kakak gerakan, lakukan, kakak pegang apa adik-adik? Dagu. Dan tadi Kak Fani betul ikuti gerakan kakak pegang dagu. Nah, seperti itu ya permainannya ya. Are you ready? Coba semuanya bangkit berdiri. Siap ya, fokus ya. Ingat kayak Nehemia, jangan mau terganggu. Fokus, fokus, fokus. Siap? Siap Kak Fani? Pegang hidung. Kak Faninya salah. Harusnya Kak Fani pegang apa? Perut. Tadi kakak ngomongnya pegang hidung. Oke, sekarang sekali lagi ya. Pegang rambut. Nah, betul?
Betul. Dua contoh terakhir ya. Pegang kaki. Betul? Betul. Terakhir ya. Coba sekarang pegang. Pegang apa ya? Pegang dengkul. Nah seperti itu ya. Adik-adik ada yang salah terjebak juga tadi? Oke Kak Fani, terima kasih. Nah adik-adik dari game tadi kita belajar. Kita jangan mau mendengar suara-suara yang bisa melemahkan iman kita. Tetapi kita belajar dari Nehemia, tetaplah terus dengan setia lakukan tugas dan tanggung jawab kalian ya. Jangan mau terganggu fokusnya oleh suara-suara. Karena suara-suara yang kalian dengar itu bisa melemahkan iman kalian, percaya kalian. Ya, buktinya Nehemia tidak terganggu kan sama suara-suara Sanbalat dan Tobia. Makanya Nehemia dia tetap fokus, dia bisa tetap setia melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Nah adik-adik dari firman Tuhan atau cerita firman Tuhan hari ini kita belajar. Anak terang dia selalu setia melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Tidak terganggu oleh suara-suara, tidak terganggu fokusnya oleh apa yang orang-orang katakan. Contohnya kayak yang tadi, waktu kalau adik-adik sudah komitmen nih, mau ngerjain, udah janji nih mungkin sama mamanya, sama missnya mau ngerjain PR, setialah kerjakan PR kalian. Ketika ada ajakan teman-teman kalian buat main game, buat nonton, buat main sepeda misalnya, ingat anak yang setia, anak yang terang, dia setia melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi adik-adik setialah, fokus, ingat teguh hatinya, kerjakan dulu PR, belajar dulu sampai selesai, baru boleh main. Itu anak terang. Karena ingat tadi Nehemia pun dia tetap setia melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dan dia juga terus berusaha berdoa, meminta tolong sama Tuhan dan akhirnya Tuhan tolong. Ingat firman Tuhan tadi apa? Yang hatinya teguh, yang hatinya setia, Tuhan pasti jagai. Percayalah adik-adik, ketika kalian tetap setia, mau melakukan tugas dan tanggung jawab kalian, Tuhan pasti jagai kalian. Tuhan akan berikan damai sejahtera sama kalian dan kalian bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kalian. Ibadah kita hari ini sudah selesai ya adik-adik. Siapa yang mau seperti Nehemia menjadi anak terang yang tetap setia melakukan tugas dan tanggung jawabnya? Mau? Yuk yang mau kita sama-sama berdoa. Seperti Nehemia, minta tolong sama Tuhan. Karena dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak akan bisa setia. Dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak akan bisa teguh hatinya. Pasti tergoda. Nih kayak lagi belajar, siapa yang matanya kadang ngelirik lagi ke HP, ngelirik lagi ke TV, pengen nonton, pengen main game. Banyak sekali nanti gangguan-gangguan. Makanya kita perlu minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan jagai hati kita. Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar dari Nehemia bahwa anak terang, dia setia melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, jadikan kami anak terang yang setia, mau melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Kami percaya orang yang teguh hatinya, orang yang tetap setia, Tuhan akan jagai. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa.
Yuk anak-anak hebat, angkat kedua tangan kalian. Saat ini kalian terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah kalian menjadi anak-anak hebat, menjadi anak-anak terang yang setia, yang teguh hatinya. Saat ini kesetiaan daripada Tuhan, keteguhan daripada Tuhan memenuhi kalian semua. Kalian akan dimampukan oleh Tuhan untuk tetap setia, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kalian. Ketika kalian tetap setia, maka Tuhan akan jagai kalian dengan damai sejahtera. Karena kalian percaya kepadanya dan kalian akan dimampukan oleh Tuhan. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan jadikan kalian anak-anak yang setia dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kalian. Apapun yang akan kalian lakukan, apapun yang kalian kerjakan, Tuhan membuat kalian berhasil, beruntung, dan berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan berlimpah atas kalian semua. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah memberkati anak-anak hebat di rumah mereka. Engkau jadikan mereka anak-anak yang setia. Engkau jagai mereka untuk mereka tetap dapat bertanggung jawab melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita menghafalkan pedang roh ya. Nah sebelumnya kita sama-sama lihat dulu nih pedang roh minggu lalu yang sudah disampaikan oleh teman kalian. Silahkan. Bab 9 ayat 10a. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Oke, hari ini kita akan belajar pedang roh yang baru ya adik-adik. Yuk kita sama-sama semangat merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama menghafal firman Tuhan ya. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya 26 ayat 3. Adik-adik ikuti Kak Deborah dulu ya, dan kakak-kakak yang lain juga nanti mengikuti. Lalu yang kedua kita sama-sama bunyikan ya adik-adik ya. Oke siap? Yuk sama-sama ya. Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Bisa ya adik-adik ya. Oke, kakak-kakak juga bisa ya. Yuk kita sama-sama ya adik-adik ya. Kita bunyikan sama-sama. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Nah adik-adik, ingat ya hari ini ya firman Tuhan sudah sampaikan. Anak-anak yang terang itu, anak-anak terang itu adalah anak-anak yang teguh hatinya. Sama seperti Nehemia. Waktu Nehemia mempunyai hati yang teguh, dia gak mudah terbujuk atau tergoda dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Yuk adik-adik sama-sama ya punya hati yang teguh dan taat pada Tuhan. Nah adik-adik ayo hafalkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa ya setelah kalian selesai menghafalkan, adik-adik kirim firman Tuhannya di WhatsApp grup. Oke, kakak tunggu ya. Semangat adik-adik. Halo adik-adik, nah sekarang kita akan membuat kreativitas. Nah kreativitas kali ini kita akan membuat sesuatu dengan hati. Nah, seperti apa kreativitasnya? Yuk siapkan dulu alat-alatnya ya. Oke adik-adik, sekarang kita akan membuat kreativitasnya. Pertama-tama adik-adik siapkan dulu nih kertas warnanya. Nah adik-adik bisa pakai kertas lipat atau kertas apapun yang adik punya yang berwarna. Nah di sini kakak pakai warna pink. Nah dari kertas yang gede ini kakak mau ambil, kakak bagi dua kurang lebih jadi sebesar ini nih.
kita akan membuat hati dari kertas ini. Kita akan buat 2 hati. Caranya gimana, Kak? Gampang. Nah, kertas yang sudah dipotong tadi kita lipat dulu jadi 2 seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan membuat hatinya, tapi kita buat setengahnya aja. Kita akan buat di sini setengahnya. Nah, kita potong mengikuti garis yang sudah kita buat tadi. Nah, kurang lebih seperti ini. Tada. Nah, adik-adik buat juga di kertas yang satunya. Nah, kalau adik-adik sudah punya 2 hati seperti ini, nah, ukurannya boleh sama boleh beda ya. Ya, kalau adik-adik sudah menyiapkan kertas warna putihnya, sekarang kita akan menulis ayat hafalan hari ini dan juga sebuah kalimat. Nah, ayat hafalan hari ini kita ambilkan dari Yesaya 26 ayat yang ketiga. Nah, adik-adik buat ayat hafalannya tapi dijarak ya setiap katanya. Misalnya yang hatinya tetap setia. Nah, kalau adik-adik sudah buat per katanya, nah kita akan gunting. Kita akan gunting ya kata-kata yang tadi. Kita akan coba dari yang ayat hafalan hari ini. Jadi adik-adik gunting per kata ya. Nah, untuk yang kata tadi yang kepada mula itu jadi satu kata ya. Nah, jadi ini ada kakak punya kata Yesaya 26 ayat 3. Adik-adik potong yang rapi ya. Kotak. Lalu adik-adik ambil lem. Kita akan tempel tempelnya di sini. Nah, ini adik-adik boleh tempel di sini, mau tempelnya di tengah, atau coba ya kakak akan tempelnya di tengah. Nah, ini lebih bagus kalau di tengah ya. Nah, adik-adik tempelkan. Nah, sekarang adik-adik potong tiap katanya, terus tempelkan di atas hatinya ini ya. Nah, ini contoh yang sudah ditempel semua. Di sini ada Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh, kujaga dengan damai sejahtera, sebab kepada mula. Nah, kepada mulanya disatuin ya. Ia percaya. Nah, satu lagi hatinya, kakak tulis anak terang, hatinya tetap setia. Nah, adik-adik, hasil kreativitasnya seperti ini nih. Tuh adik-adik kita membuat 2 hati. Nah, hati ini satu tadi kan dalam khotbah hari ini dibilang kita tuh harus punya hati yang teguh, hati yang setia walaupun ada yang mengganggu. Nah, adik-adik sekarang adik-adik buat kreativitas ini, adik-adik foto dan kirimkan ke grup orang tua ya. Dan kita akan lihat kreativitas yang adik-adik sudah buat minggu kemarin.